Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup. Bapak Ibu cukup. Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Cukup. Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya
Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu Bapak, Masih ada waktu. mau dimanfaatkan atau tidak? Baik. Oke. Cukup? Cukup? Tenang? Tenang Bapak. Baik. Ibu, Kita lanjutkan, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan. cukup? Bisa Terima tenang? kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik. Nanti kita akan kasih kesempatan, kita lanjutkan dulu sesinya. Selanjutnya kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak sama 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting
karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangtu, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia di masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dad ladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia, di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1, pemanfaatan. 2, pemerataan. 3, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan 4 tolak ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Baik, cukup. Baik. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban selama acara debat ini berlangsung. Kita berikan kesempatan waktu kepada ketiga calon wakil presiden kita untuk konsentrasi. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita saling menghormati, berikan waktu kepada mereka untuk konsentrasi ya. Dan kami juga ingatkan kepada ketiga calon wakil presiden, kami informasikan untuk segmen kedua dan sampai segmen terakhir, segmen 6 sampai selesai. Kami mohon agar penyampaian
visi misi, pendalaman maupun nanti babak saling tanya jawab untuk tetap berada di podium. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, di segmen kedua ini pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah, dan mohon diperlihatkan Bapak kepada seluruh hadirin dan juga kepada kami, moderator. Baik, subtemanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Terima kasih Bapak. Kemudian kami persilakan panelis Bapak Dr. Aris Sujito untuk berkenan mengambil undangan daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan hurufnya Bapak. Huruf A. Baik, huruf A. Kami akan buka amplop pertanyaannya, masih disegel Bapak-Bapak, dan kami ingatkan juga bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali, mohon didengarkan dengan seksama. Ini pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060 melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengarus utamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan? Waktu menjawab 2 menit, Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga, dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali, ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, sesinya masih berlanjut Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan sekarang untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk
emisi dan bersih. Itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci. Waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak. Cukup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Gibran. Oke. Baik, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor Dr. Arif Satria untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik, sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak amplop pertanyaannya, masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini 1 kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya,
Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila, sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran, cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya
Kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja iupnya. Nah itu masalahnya. Mencabut iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih Waktunya Bapak. habis, Pak Mahfud. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami akan persilakan panelis Bapak Fabi Tumewa untuk mengambil subtema di dalam wadah. Silakan Pak, mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Pangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B. Terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-bapak masih tersegel, kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan 1 kali, mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan, imunitas, dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin, dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi.
Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian, otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi, kita ingin meningkatkan produktivitas para petani, pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Oke. Selanjutnya, Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mahfud MD. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan Kita lagi lanjutkan debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon Wakil Presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik. Oke. Cukup ya? Kita bisa mulai? Oke, terima kasih. Mohon kerjasamanya semuanya. Kita akan mulai segmen ketiga ini. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden dalam penyampaiannya untuk tetap berada di podium. Terima kasih. Untuk segmen ketiga ini, pertanyaan dimulai
untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan kepada panelis, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya, untuk mengambil undian subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Mohon perlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah masyarakat adat. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Ruka Sombolinggi SPMA untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Diperlihatkan kepada hadirin dan kami. Oke, undian daftar pertanyaan huruf A. Subtema masyarakat adat. Baik, kami akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel ya. Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi kepada calon wakil presiden untuk menyimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, ada aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya, kami tidak tahu. Padahal isu-isu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita, misalnya. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup. Dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka,
hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya Tenang ya. kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, Bisa kita Bapak-Bapak. lanjutkan? Cukup Oke, ya. terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit Pak Mahfud. Ya, Silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, AKA sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke, cukup? Cukup. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PhD PhD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan kepada kami. Huruf A. Baik, subtema desa huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan.
Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa tinggal, sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, Kita lanjutkan tenang? Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup Pak Gibran? Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Baik. Ibu, cukup? Pak, Bapak, Nanti ada cukup? waktunya, kita Cukup. lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, lanjutkan. kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan Tenang sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Pak Mahfud dimulai saat berbicara. Silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung, ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya, desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah, deso mowo coro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran
lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi, itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul, bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana, tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Inilah Baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Furkon Sofhani, MA PhD, untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah agraria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah, Bapak. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Huruf A. Oke. Subtema agraria. Undian daftar pertanyaan huruf A. Masih tersegel amplop pertanyaannya. Kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali. Oleh karena itu mohon disimak dengan seksama. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah. Tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi ya adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan, dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi kota lengkap, One Map Policy ini sangat penting sekali untuk kita
bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Gibran. Oke. Ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Oke, Ibu, kita ada lanjut waktunya. dulu. Cukup ya? Bisa tenang? Kita lanjut dulu ya. Baik, kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak, waktunya 1 menit dimulai Ya, dari saat berbicara. terima Silakan. kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita. Bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara. Dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria. Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, distribusi lahan. Sehingga kita harus robah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Mohon Cukup tenang. ya? Cukup. Nanti ada waktunya, kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 3 dan 1, waktunya 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah, ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah. Jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah ex-HGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanahan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan sekali lagi. Jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu direstribusi ulang ke para masyarakat adat setempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Baik, Terima waktunya kasih. habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil presiden kita. Bapak Ibu sekalian, di segmen keempat ini, ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti. Oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerja sama, memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon wakil presiden. Mohon untuk dihargai ketika para calon wakil presiden sedang saling tanya jawab. Sepakat Bapak Ibu semua? Terima kasih, mohon kerjasamanya sekali lagi. Dan untuk itu,
Kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silakan. Baik, Baik, Bapak-bapak, cukup. ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan? 17 detik. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaimin, baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting dan sekali lagi pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik, ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat
berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan.
diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita Sekarang- lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014, seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih.
Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor 1. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial. Enggak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Baik. Mulai dari saat berbicara, silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2. 1, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500.000, sementara petani gurem kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurem yang hanya punya tanah 0,5 hektar. Itu dari segi soal pertanahan. Nah apalagi jasa para pemangku adat, masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita, tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antar calon wakil presiden. Dan di segmen ini
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 akan bertanya kepada calon Wakil Presiden nomor urut 1. Kembali kami ingatkan pula untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik, kami persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, Apa? lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak.
Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, seperti Pak waktunya Tom habis. Lembong? Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu. Cukup Bapak-bapak, bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Anda 1 menit Bapak, silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan. Waktunya habis Bapak Muhaimin. Terima kasih. Tanya jawab akan kita lanjutkan, dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Ya. Baik. Cukup. Ini kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara, silakan. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia, Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada
program petani milenial, ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Waktunya habis, terima kasih. Cukup. Cukup. Bapak Ibu cukup? Baik, kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit saat Bapak berbicara, silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Baik. Selanjutnya kami persilakan cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Waktunya 1 menit Pak, dimulai dari saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Cukup, mohon kerjasamanya. Baik. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, dan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Muhaimin, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Prof. Mahfud yang saya hormati, calon wakil presiden, bahwa kita saksikan hari ini, 9 tahun terakhir ini ya, kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Nah, kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja, gimana Pak Mahfud? Karena itu saya ingin menyampaikan data-data penting nih, catatan saya ini. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan, bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah setengah hektar. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan? Baik, masih ada waktu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Ya,
data yang disampaikan Pak Mohaimin tadi sudah saya sampaikan di dalam opening speech bahwa konflik agraria, Pak, di kantor Polhukam saja itu sekarang 2.587 untuk ini. Apa? Untuk masalah Polhukam saja, belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN dan sebagainya, itu bisa puluhan ribu. Artinya data itu saya benarkan dan sudah saya katakan lebih dulu sejak tadi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelesaikan itu? Begini, dulu di zaman Bung Karno itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat itu supaya diberikan ke masyarakat adat. Nah, pada waktu itu pemerintah itu mempunyai Inspektorat Jenderal Agraria. Inspektorat Jenderal Agraria ini mengeluarkan KINAK namanya, Keputusan Inspektur Agraria, yang menyatakan bahwa tanah adat milik si A si B diberikan kepada masyarakat adat, kepada pemilik masing-masing. Nah, tetapi sesudah zaman Orde Baru muncul BPN, sehingga dikatakan bahwa yang disebut sebagai produk KINAK itu bukan bernilai sertifikat, sehingga menjadi mentah lagi, Pak, persoalannya. Jadi tumpang tindih sertifikat. Pada saat KINAK itu dikeluarkan, itu secara hukum sah. Tapi begitu ada Orde Baru, itu harus bentuk sertifikat dari BPN. Terjadi tumpang tindih, terjadi kasus rempang, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya ini harus dibuat kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan ini. Selesai. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria. Salah satunya birokrasi kita, kesungguhan politik kita, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden harusnya ada satu kelembagaan yang bisa mengelola reforma agraria dengan sangat sungguh-sungguh, tidak dibiarkan terus-menerus. Yang pertama soal reforma agraria, yang kedua soal lingkungan, bencana ekologis di mana-mana. Saya tidak menyalahkan siapapun ya, ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama dengan baik-baik, bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan. Panas global yang masuk kepada bagian dari mengakibatkan petani kita gagal panen, gagal tanam dan seterusnya menjadi masalah. Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies dan siapapun untuk kita sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Tobat ekologis penting untuk masa depan kita. Baik Pak Mohaimin, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespons tanggapan dari Bapak Mohaimin. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Setuju, karena yang diusulkan Pak Mohaimin tentang lembaga reforma agraria itu memang menjadi salah satu bagian dari misi kami pada tahun ini. Jadi kami punya tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus. Kesimpulannya, masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani. Misalnya begini, ada sekian ribu kasus, ini yang berat dikategorikan 3 misalnya. Kita katakan, yang kategori 1 harus selesai dalam 6 bulan, kategori 2 selesai 6 bulan, kategori 3 selesai dalam 6 bulan. Lalu kita mulai lagi menata kehidupan kita di bidang pertanahan. Sehingga tadi proses deeding atau kesepakatan untuk KINAK dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud. Baik. Baik, kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden. Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium.
Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahr. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan, pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pak Muhaimin, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Dhaharul Fasad fil Barri wal Bahr bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk memberikan pernyataan menutup. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi.
Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau lanjut? Cukup? Mas Gibran. Baik. Terima kasih. Silakan hadirin, saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan selesai sudah seluruh rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari mendatang. Karena suara Anda adalah penentu masa depan Indonesia.
Demikianlah seluruh rangkaian debat keempat malam hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Retno Pinasti. Sampai Sampai jumpa.